Alhamdulillah. Ya baik, materi sekali ini karena saya sebenarnya bukan ahli dari sisi industrial hygiene ataupun occupational safety ya, atau occupational, health gitu. Jadi bidang kalian saya memang lebih fokus kepada keselamatan proses atau proses safety. Tetapi mungkin kali ini saya akan coba memberikan perspektif saya, makanya saya bilang mengintip atau Ya, viewing, industrial hygiene. Jadi karena memang apa yang kami kerjakan tidak terlepas dari bayang-bayang, industrial hygiene dan occupational health, terutama pada masa pandemik COVID-19 saat ini. Nah, eee, materi yang akan saya bawakan kurang lebih isinya seperti ini. Jadi memang kita perlu belajar dari kasus-kasus industri, terutama kejadian kecelakaan yang memang baru-baru saja terjadi, seperti di India, kemudian ada public incident di Beirut dan di Indonesia seperti kebakaran, Kejaksaan Agung ataupun mungkin kebakaran-kebakaran yang lain. Kemudian juga, saya ingin menawarkan ya, ini karena ini sih dari sisi perspektif kami pribadi juga, jadi perspektif new normal dari sisi industri, apalagi dari view dari oil and gas industri itu seperti apa yang kami harus telaah, apa yang kami harus perhatikan dengan baik supaya nanti bila memang masa new normal ini sudah benar-benar, stabil atau memang fokus, ya maka hal apa saja yang memang kita harus perhatikan dengan baik sebagai pengelola, eee, hal keselamatan proses ataupun HSE itu sendiri. Kemudian, kami juga akan sedikit menyinggung mengenai hal tren dari COVID-19 terutama di Qatar dan Indonesia, terutama juga pada saat, penerapan ya, regulasi kalau di Indonesia dibilangnya PSBB, kalau di sini, dibilangnya Social Gathering Regulation yang diimplementasikan di public area. Kemudian juga kami akan sedikit menyinggung mengenai, industrial strategi yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semua dari sisi industrial hygiene dan occupational health pasti sudah paham sebenarnya seharusnya. Ataupun mungkin ini hanya sedikit pengulangan saja yang mungkin saya akan sedikit menegaskan dari sisi perspektif kami. Dan terakhir, eee, sedikit tips saja yang mungkin saya akan berikan, apalagi mungkin jika Anda terlibat sebagai manajemen sebuah perusahaan ataupun bagian dari perusahaan yang memang tugas Anda adalah mengelola kesehatan kerja, keselamatan kerja, ataupun keselamatan proses seperti saya. Baik, tidak diperpanjang lebar, perkenalan dari saya sedikit saja, ya saya memang bekerja di Qatar sehari-hari, di sebuah suatu BUMN yang bernama Qatargas. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu seperti PT Badak, PT Arun, atau mungkin kalau swastanya seperti BP Tangguh. Posisi saya ini sebenarnya melapor kepada Head Close Operation Engineering Corporate saat ini. Jadi saya salah satu, lead engineer-nya bisa dibilang, yang memang bertugas untuk mengelola, sekitar 4 aset. Jadi 4 aset itu berkontribusi terhadap, GDP-nya Qatar sekitar 30%-an. Nah, kita langsung bahas saja ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita masuk saja langsung ke materi sedikit. Jadi sedikit mengulang mungkin pada sesi, IIHH yang mengundang rekan dari India tersebut mungkin sudah tahu, saya hanya sedikit me-refresh saja pada saat 7 Mei 2020 apa yang terjadi. Jadi, LG Polymers di Vizag, Patnam, South India ini, itu memang mengelola sebuah pabrik yang mengelola biji plastik, kalau nggak salah ada 3 produk utamanya, jadi plastik yang memang super bagus, super keras, kemudian ada biji plastik yang disesuaikan dengan kebutuhan company, dan ada biji plastik khusus yang memang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan company, dalam artian mungkin untuk kebutuhan TV, atau peralatan elektronik, atau mungkin, peralatan rumah tangga, termasuk interior di rumah tangga, itu sendiri. Jadi intinya, pabrik untuk biji plastik dengan catatan bisa bisa dimodifikasi atau produknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer-nya. Nah, pada tanggal 7 Mei ini, mereka melakukan startup, karena sejak 1 Maret 2020, itu pabriknya di-stop atau di-shutdown. Pabrik ini unik ya, jadi berdiri sejak, 1961, itu sebenarnya awalnya sebenarnya pabrik alkohol, dari molas atau dari, tumbuh-tumbuhan. Kemudian setahun kemudian tahun 62-nya dijual dan menjadi pabrik polimer atau, pabrik biji plastik ini sendiri.
Kemudian banyak pergantian, perubahan manajemen, perubahan, siapa yang punya dari pabrik ini sampai 1993 dan terakhir akhirnya 1997 LG Chemicals ini membeli si, LG Polymers, Visakhapatnam di South India ini. Nah, pada 7 Mei ini pada saat startup banyak hal yang, dilakukan, mungkin juga manpower kurang, apalagi pada saat itu, eee, orang-orang juga mungkin belum awas, dalam artian belum siap, benar-benar siap. Mereka mungkin, sedikit, terburu-buru ya kalau saya bilang. Karena seharusnya kalau dilakukan dengan baik seperti pre-startup safety review-nya, maka seharusnya hal ini tidak terjadi. Apalagi jika memang ada stiren yang ditempatkan di dalam sebuah tangki. Nah, kemudian akhirnya rilis si stirennya 1.100 ppm sampai setidaknya 420 meter dari tangkinya, kemudian, reaksinya sangat-sangat besar, sehingga temperatur juga meningkat. Dan akhirnya sampai 20.000 orang dari 17.000 rumah-rumah atau tempat tinggal di sekitarnya itu harus dievakuasi. Yang mana hasilnya 12 orang fatality atau meninggal, kemudian 585 orang harus di rumah sakit dirawat, dan juga banyak hal-hal seperti perkebunan yang di sekitar itu rusak dan, rusak juga pada lingkungan. Dan akhirnya ya memang hal ini diperhatikan dengan benar-benar oleh Perdana Menterinya atau Chief of Minister-nya, yang mana karena, efeknya juga cukup dahsyat, mereka tidak ingin kejadian Bhopal tahun 1984 terjadi, yang mana memang symptoms-nya kalau misalnya terefek dari stiren ini ya banyak hal seperti, kesulitan bernafas, resist di kulit, kemudian, mata juga tidak enak, muntah-muntah, dan kehilangan kesadaran. Jadi banyak hal dari sisi health effects-nya. Nah, root causes-nya saya ingin sedikit bahas sedikit saja. Jadi banyak hal yang terjadi, yang mana memang karena banyak perubahan pemilik, itu, mungkin manajemennya fokusnya berbeda-beda ya. Ada yang ingin menghemat dari sisi feedstock atau raw materialnya, ada yang ingin menghemat dari sisi biaya utilitasnya, ada yang ingin menghemat dari sisi, manajemen orangnya. Jadi banyak hal yang terjadi termasuk juga manajemen dari sisi, perubahan-perubahan yang ada di fasilitas. Jadi modifikasi, yang seharusnya dilakukan ini tidak dilakukan dengan baik sehingga, salah satu contohnya piping modification dari Desember 2019 ini tidak dilakukan dengan baik di tangki yang dimaksud, tangki yang memang akhirnya melepas stiren keluar ke lingkungan, yang mana, terjadi higher temperatures dan bottom layer. Artinya stirennya memang, itu keluar karena memang peralatan safety di tangkinya itu sendiri tidak memadai. Kemudian juga inadequate time duration of operation of refrigeration system. Artinya kalau misalnya memang ada higher temperatur seharusnya ditembak langsung dengan pendinginan. Tetapi durasi pendinginannya ini tidak dimatangkan dengan baik, artinya mungkin proses engineer-nya tidak menghitung dengan waktu dengan baik, atau kalau saya diskusi dengan teman-teman terutama yang di daerah Cilegon, karena seperti pabrik seperti Asahi Mas, kemudian kalau nggak salah BASF dan, Chandra Asri juga memang memakai setiran ini. Jadi ada dugaan kalau memang seperti ini, refrigeration system-nya memang tidak beroperasi dengan baik, artinya kurang, itu ada dugaan mungkin juga mereka ingin menghemat listrik, kalau kalau saya diskusi dengan teman-teman di Cilegon itu sendiri. Kemudian juga, eee, inappropriate temperature measurement, jadi tidak ada alarm saat high temperature, ini tidak tahu kenapa juga, seharusnya kalau misalnya memang ada perbedaan kondisi, apalagi di dalam sebuah tangki yang memang ada reaksi cukup berat seperti ini, karena ini reaksi biji plastik, ya pasti seharusnya harus ada high temperature measurement di sini. Yang mana akhirnya thermal radical polymerization dari, third butty etakolnya ini terjadi, dan tangkinya itu sendiri tidak dilapis dengan lapisan yang baik, yang artinya memang tidak di-cleaning dan akhirnya, katalisnya juga tidak bereaksi dengan baik, yang akhirnya polimerisasi. Polimerisasi ini artinya membentuk, seperti apa namanya, bahan-bahan keras di dalam tangki itu sendiri, kemudian mengurangi efektivitas dari perubahan panas yang terjadi, artinya memang dia akan menjadi polimer atau keras di dalam,
seperti batu-batuan ya di dalam tangkinya itu sendiri, dan tidak ada testing, kemudian diesel oksigen juga kurang, dan akhirnya kita bisa bilang spesial SOP atau standard operating procedure dan pre-startup safety review setelah COVID-19 ini itu tidak dilakukan dengan baik, pre-startup juga tidak dilakukan dengan baik, poor safety management system, dan tidak ada orang yang memang benar-benar paham dari sisi properties dari stiren ini. Nah, contributing factor ini menarik kalau bagi kami orang proses safety atau keselamatan proses, banyak yang kita bisa bilang itu hampir seluruh proses safety management sistemnya. Kalau di kanan bawah yang saya kasih bintang-bintang ini, itu proses safety management elemen dari OSH, contohnya 14 elemen, itu hampir semuanya kena Bapak dan Ibu, terkecuali mungkin hal mengenai kontraktor dan hot work permit. Jadi dari sisi tank design, yang unik ini biasanya tank stiren ini mungkin karena awalnya untuk alkohol, itu si struktur atapnya seharusnya apa namanya, rangka-rangka struktur atapnya itu biasanya di luar letaknya. Jadi tidak di dalam menopang ke dinding-dinding tangki. Nah, kalau di dalam ini berarti kalau misalnya terjadi perubahan temperatur yang cukup berat di dalam tangki itu, terjadi batuan. Nah, batuan itu karena dia bersifat gas dan campuran ada liquid ataupun ditembak dari refrigeration, itu bisa menempel di struktur atapnya. Nah, ini yang menyulitkan, dan kalau struktur atap tertutup, ya artinya bila ada safety valve atau PRV-nya pun itu tidak akan bekerja. Kemudian temperatur measurement dan kontrol itu tidak bekerja dengan baik, tadi sudah saya singgung. Resirkulasi dan refrigeration system juga tidak bekerja dengan baik. Inhibitor juga untuk menambah supaya tidak terlalu terjadi perubahan temperatur yang tinggi, karena harusnya dijaga sekitar 25 derajat saja. Itu tidak ada, kemudian akhirnya ya terlepas. Jadi struktur tangki yang ada itu kalau di gambar yang saya tampilkan slide saat ini, itu yang di kanan atas. Nah, jadi struktur atapnya itu seperti ini, di dalam itu ada rangka-rangkanya. Seharusnya dia itu di luar ada rangka-rangkanya. Jadi ini tangkinya sendiri, ini foto dari aktual case-nya, kita lihat bisa cukup rata dan struktur si atapnya itu di dalam. Mudah-mudahan cukup jelas, jadi saya ingin mensimpulkan saja untuk kejadian yang tadi di India. Jadi ini memang sangat berhubungan erat dengan hal masa pandemi COVID-19 saat ini. Jadi pada saat restart up, apalagi pabrik yang memang sifatnya batch dan sempat ditutup selama kurang lebih sekitar 2 bulanan, dan pada saat restart up, ini karena pasti akan terjadi chemical reaction karena memang stiren ini harus dijaga suhunya sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius saja. Ya kalau tidak dijaga dengan baik, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Yang kedua, kita akan sedikit singgung saja ya Bapak dan Ibu, walaupun kejadiannya masih misteri, seharusnya dari tanggal 4 Agustus, jadi seminggu setelah itu, artinya sekitar tanggal 11 Agustus 2020, karena ditekan langsung oleh Perdana Menterinya dan Presidennya, bahwa harus ada preliminary information atau preliminary investigation report, tetapi yang terjadi pada tanggal 10 dan 11 Agustus, ramai-ramai para menterinya mengundurkan diri. Artinya ada kejadian sesuatu yang sangat hebat yang berlatar belakang kejadian Beirut ini, yang memang sangat misteri. Jadi saya tidak akan banyak berbicara mengenai root causes seperti yang ada di India, tetapi mungkin kita akan diskusikan sedikit hal-hal teknis yang terkait dengan explosion manajemen ya di Beirut ini. Jadi kalau kita simpulkan dengan video yang banyak, yang dari berbagai sisi, kemudian warna-warninya juga kita lihat dengan baik kalau dari video tersebut, foto-fotonya juga banyak setelah dan sebelum kejadian insiden, seperti sebelum itu di daerah gudangnya itu biasa-biasa saja, tapi setelah insiden itu seperti coak ya, artinya seperti ada lubang gitu, seperti ada longsoran tertentu, dan tanahnya sedikit memang jatuh ke laut. Nah, inti dari kejadian ini memang pada saat 4 Agustus ini, itu terjadi detonasi atau ledakan hebat dari 2.750 ton, yang mana kalau kita ukur atau ada expert yang di sana memang tinggal di Lebanon saat itu, beliau bilang kalau saya ukur dengan kejadian yang ada, kemudian juga memang dia merasakan,
itu kejadian ledakan ini menghasilkan pressure wave higher than speed of sound. Jadi memang lebih tinggi daripada kecepatan suara, sekitar kecepatan suara itu sekitar 343 meter per second, yang mana kejadian ini itu minimal itu 300 meter per second. Itu di first color explosion ya. Jadi yang berwarna itu ya. Kemudian terjadi ledakan kedua sisanya. Jadi mungkin sisa dari si dust dari amonium nitrat ini yang bercampur dengan udara itu menghasilkan ledakan kedua yang lebih dahsyat. Yang artinya memang ini sudah terjadi shock wave sekitar 2.500 meter per second, yang mana menghasilkan ledakan berwarna keputih-putihan, yang memang itu identik dengan ledakan dari amonium nitrat itu sendiri. Sementara kalau kita bilang amonium nitrat sebenarnya ada dua ya Bapak dan Ibu. Jadi ada amonium nitrat yang memang kalau sebelum tahun 1930-an ini ditambang. Dalam artian memang kita harus menambang secara alami dari alam. Dan biasanya kalau yang sifatnya alami ini, amonium nitrat alami dari alam ini itu pasti itu biasanya walaupun ditempatkan dengan baik di dalam suhu kamar ataupun mungkin dibungkus, itu akan terdekomposisi dengan alami dalam jangka waktu sekitar 4 mingguan. Sementara amonium nitrat yang kita kenal saat ini atau yang banyak beredar di pasaran atau yang memang dipakai di industri, baik itu industri tambang, industri drilling, industri pupuk, dan industri-industri yang lain seperti konstruksi yang untuk menghancurkan gedung, itu adalah jenis amonium nitrat sintetis, artinya buatan pabrik. Yang mana biasanya ini harusnya itu terdekomposisi pada suhu sekitar 210 sampai 230 derajat Celcius dan humidity yang lebih besar daripada 57%, artinya cukup kering. Kemudian juga, saya ulang, kok begini ya, maaf. Nah, saya ulang sedikit. Kemudian amonium nitrat ini itu dapat meledak memang pada suhu kalau misalnya terpanaskan itu pada suhu rata-rata lebih dari 260 derajat Celcius. Kemudian juga sebenarnya amonium nitrat ini seharusnya itu sifatnya itu tidak bereaksi dengan apapun kalau memang disimpan dengan baik dalam suhu ruang kamar dan tidak tinggi suhunya dan humidity-nya juga tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Dan juga memang amonium nitrat ini sifatnya biasanya kalau di Pak Hidayat mungkin lebih hafal ya, jadi Maxi Drill ya mungkin itu biasa mencampur dengan fuel oil, jadi menjadi ANFO yang biasanya untuk industrial blasting. Dan sifatnya ini 94% poros, artinya memang berlobang, dan sifatnya juga memang sebagai agen oxidizer yang memang terabsorb dengan fuel ataupun dengan air dan lain-lain. Walaupun kalau dengan air itu biasanya bisa bereaksi dapat menghasilkan gas ketawa yang cukup berbahaya, yang kalau misalnya sekitar tahun 1800-an biasanya gas ketawa ini kan biasanya untuk dipakai untuk gas anestesi juga, misalnya untuk dokter-dokter gigi saat itu. Nah, biayanya kalau misalnya dicampur menjadi ANFO atau amonium nitrat fuel oil ini biasanya lebih rendah, dan memang hal-hal yang lain yang mana kita harus hati-hati sekali, bisa saja kalau misalnya campurannya tidak benar ya mungkin bisa terdetonasi. Lanjut, ini comparison-nya sampai tahun 2020 saat ini. Jadi kalau kita kilas balik dari tahun 1916, jadi banyak sekali kejadian amonium nitrat, dan rata-rata umumnya ini kejadian ini terjadi pada saat amonium nitrat itu tersimpan, baik itu di dalam tangki ataupun vessel ataupun di gudang. Sementara kalau misalnya kejadian pada saat proses ataupun pada saat transportasi itu sangat-sangat jarang sebenarnya meledak, karena memang biasanya kalau pada handling di saat proses pembuatan ataupun saat transportasi handlingnya itu sangat-sangat baik. Yang mana kalau korbannya ini cukup dahsyat ya, kalau kita kilas balik aja di Amerika itu sebenarnya amonium nitratnya cuma 30 ton, tetapi number of fatalities-nya cukup dahsyat sekitar 15 orang, itu kejadian tahun 2013.
Di Tianjin itu lebih dahsyat lagi, hampir sama dengan di Beirut, walaupun di Beirut ini mungkin kita bisa bilang hampir 3 kali lipatnya jumlah amonium nitrat yang ada, yang mana, catatan memang yang kita dapatkan sampai sekitar 2 minggu setelah kejadian itu sekitar 200 orang meninggal. Kita bisa bilang kalau dari kejadian ini, karena banyak sekali kejadian yang ada, memang, handling saat storage itu harus diperhatikan dengan baik, handling-nya juga harus diperhatikan baik, prosesnya harus diperhatikan dengan baik, dan pada saat storage ini saya bisa bilang kalau misalnya dari catatan statistik seperti ini, berarti menjalankan aturan itu cukup sulit. Karena sebenarnya aturan-aturan ini kan aturan bahan peledak itu, cukup cukup jelas, apalagi di setiap negara itu pasti punya aturan khususnya. Kalau di kita, kita pasti punya kombinasi standar nasional Indonesia plus aturan-aturan yang berlaku sesuai peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang ada. Nanti saya, cantumkan sedikit, ada sedikit informasi undang-undangnya di slide berikutnya. Nah, amonium nitrat sebenarnya kan simpel saja Bapak dan Ibu, dia memang kalau ya sifatnya dari pabrik ini, sifatnya itu memang, dia dihasilkan dari reaksi dari amonia NH3 ditambah nitrik asid HNO3 menjadi NH4NO3 atau amonium nitrat itu sendiri, dan umumnya itu rata-rata dipakai di industri pupuk, dan 22% ini rata-rata di dunia ya, itu dipakai untuk industri yang lainnya seperti konstruksi, drilling, dan lain-lain termasuk, yang dilakukan di konstruksi. Tadi sudah saya bahas mengenai dekomposisi dan explode-nya di berapa, kalau misalnya dia kontak langsung dengan kulit, memang itu kadang-kadang kalau teman-teman yang, sensitif itu pasti akan kerasa gatal-gatal, kalau keminum atau kehirup juga itu tidak baik, itu bisa kehilangan kesadaran atau mungkin mual-mual sampai muntah-muntah dan lain, kalau kita lihat dari MSDS-nya. Untuk informasi saja, kalau di Indonesia sendiri itu punya, pabrik amonium nitrat itu sekitar ada 5 buah, kalau nggak salah itu 3 di Kalimantan Timur, khususnya di daerah Bontang. Bontang itu ada 3 pabrik, saya lupa namanya Black Bear, KNI kalau salah, Kaltim, Nitrat Industri, satu lagi saya lupa namanya apa, kemudian ada satu lagi di Karawang, ada satu lagi juga di dekat Karawang situ. Jadi ada 5 dan itu menservis kalau untuk kebutuhan Indonesia sekitar 400.000 ton. Artinya sebenarnya kalau kecukupan untuk kebutuhan industri, selain pupuk, kebutuhan yang ada ini, untuk kebutuhan industri lainnya dengan 400.000 ton itu sudah cukup untuk Indonesia untuk saat ini, karena memang kebutuhannya seperti itu, dari statistik yang ada. Nah, kalau kita bicara ledakan, maka yang harus kita singgung pertama adalah ilmu dari sisi fire safety engineering, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ini cuma hanya sekitar, sekilas balik saja. Jadi biasanya kalau kita bilang fire safety engineering, kita harus lihat dari 3 sisi keilmuan. Pertama adalah, keselamatan proses itu sendiri, yang mana keahlian saya, kemudian, dari sisi industrial safety, dan yang terakhir dari sisi military sebenarnya, military, fire gas explosion safety. Jadi memang untuk keperluan militer, yang mana kalau kita bilang fire safety engineering, maka fokusnya itu pasti ke arah fire prevention, pencegahan api, fire protection jika api nyala, kemudian terbakar, bagaimana memprotek, lingkungan dan peralatan pabrik serta orang-orang sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah fokusnya harus kepada arah firefighting, artinya bagaimana kita cara melawan api, menjinakkan api, memadamkan api tersebut, dan dari sisi manajemennya atau fire management. Dan yang terakhir mungkin dari sisi kebutuhan, K3, OSHA regulation, ISO regulation, dan lain-lain. Yang mana ini pasti berhubungan erat dengan keperluan, dari sisi building. Jadi kita harus tinjau dari sisi building, kemudian dari sisi plan, baik itu jenis plan apa saja, apakah pabrik umum ataupun mungkin power plant. Ya, dan biasanya yang kita akan lakukan, tinjauan seperti fire prevention, fire protection, firefighting, fire management, dan, sisi regulasi termasuk ISO dan OSHA standarnya ataupun K3 standarnya, adalah yang mana inputnya ini masuk kepada fire and explosion risk assessment atau FERA itu sendiri. Dan terakhir,
jika memang terjadi kejadian hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan ledakan yang hebat ini, maka investigasi dari sisi kebakaran dan ledakan ya harus ditinjau dari berbagai aspek, baik itu dari industrial, proses safety, ataupun keperluan plan lain-lainnya. Jadi skala-skalanya kalau dari industrial ini biasanya dari light industrial, medium industrial, heavy industrial. Mungkin kebanyakan di Indonesia ya tidak banyak yang memang masuk kategori heavy industrial, artinya sangat kompleks pabriknya, terkecuali memang kompleks pabriknya besar, tapi sebenarnya proses di dalamnya juga tidak begitu kompleks. Jadi medium industrial itu yang dominan sebenarnya kalau di Indonesia bisa saya bilang. Nah, kalau kita bilang fire explosion, kita harus bagi lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi dari sisi das ataupun, abu atau mungkin butiran-butiran padat, dan dari sisi cairan serta gas rilis. Jadi kalau ada liquid dan gas rilis itu harus ngapain kita biasanya kalau kami di ilmuwan, keselamatan proses nanti saya akan rangkum sedikit hubungannya dengan kejadian si amonium nitrat Beirut ini. Kalau dari keselamatan proses, apalagi yang berhubungan erat dengan liquid dan gas rilis, biasanya kami harus menemukan berapa, source-nya, artinya bocornya itu berapa besar? Apakah 1 mm, kurang dari 1 mm lubangnya, atau mungkin 5 cm, atau mungkin pipanya pecah, atau mungkin equipment-nya pecah dan retak. Jadi kita harus, masukkan input itu sebagai discharge yang dicampur dengan input dari weather. Jadi memang, tren, weather atau lingkungan cuaca dari, BMKG dan lain-lain harus kita masukkan, yang mana akhirnya kita bisa simpulkan bahwa itu adalah terjadi dispersi, baik itu dispersi secara cairan ataupun secara gas. Yang terakhir yang kita bisa hitung adalah berapa kalau misalnya ada hal toxic elemennya, kemudian kalau bisa terjadi api atau terignite atau nyala, yaitu berapa flammability-nya, kemudian explosion-nya. Yang mana kalau software-software seperti ini Bapak dan Ibu, biasanya software-nya ada 2 kita bisa bilang empirical relation dan turbulent analysis. Kalau turbulent analysis biasanya kami tidak pakai kalau di keselamatan proses, karena turbulent analysis biasanya, di industri plumbing ya khususnya kalau dalam masa COVID-19 pandemik ini ya sebenarnya, studi plumbing seperti HVAC system itu pasti akan melakukan ini gitu. Jadi berapa kecepatan aliran udara dan segala macamnya yang memang software-nya ditujukan untuk menghitung, dispersi, seperti ini. Kita banyak melakukan empirical relation, artinya melakukan dispersion analysis dengan, software-software komersial yang ada. Mungkin kalau misalnya di BP itu punya BP Cirrus, jadi propertinya BP atau propertinya Shell seperti Fred dan lain-lain, ataupun komersial software yang ada seperti Flux, SetSafe, FAST, dan lain-lain. Yang banyak diumumkan dipakai atau secara umum dipakai adalah FAST, software, termasuk kami di Qatargas itu pakai juga FAST software. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, software-software dari komersial software itu umumnya itu tidak bisa menghitung secara empiris ataupun turbulensi jika memang, proyektil peluru itu atau proyektil, ledakan itu, terlempar dengan software komersial. Jadi memang harus military software yang memang harus digunakan kalau kita bicara bahan peledak atau mungkin kita ingin mengevaluasi kalau bukan tangki, tank, jadi peralatan perang itu tahan ledakan sampai berapa. Biasanya military software yang ada, yang dilakukan atau yang dipakai adalah, seperti BRL CAD, Explotrain, PDC software, ataupun in-house software, seperti dari TEDAK-nya FBI. Ya saya tidak bisa bicara detail mengenai military software karena bukan area kami. Yang jelas kalau dari sisi, ledakan seperti Beirut ini, maka yang lebih pas dipakai adalah military software itu sendiri, untuk mengestimasi sampai jangkauan berapa radiusnya, berapa besar, kemudian kecepatan suaranya berapa, kemudian overpressure juga berapa. Seharusnya pakai military software. Nah, kalau kita bicara explosion, banyak karakteristik yang harus kita sedikit, singgung di sini, Bapak dan Ibu. Jadi ya kalau yang sebelah kanan itu yang ada gambar, apa namanya, seperti kolom ke bawah, itu adalah gambar, eee, bila gas release ataupun liquid release happen, yang mana
itu karakteristiknya nanti harus dibagi-bagi. Artinya dia bisa dihitung kelak apakah itu sifatnya hanya memang detonasi, memang ledakan yang super dahsyat atau mungkin hanya, flash fire atau jet fire ataupun bisa kita bilang kalau misalnya lebih lebih parah daripada itu adalah deflagrasi atau, eee eee, berapa wave-nya. Jadi kalau kita pertama, kita harus bagi 2 Bapak dan Ibu. Biasanya kalau kami, menyinggung mengenai overpressure atau blast pressure atau shock wave atau shock pressure, jadi banyak namanya, jadi jangan bingung, jadi nama-namanya seperti itu kita harus bagi 2 biasanya. Apakah ini masuk radial pressure waves atau focus, shock wave. Kalau shock wave itu biasanya memang sangat-sangat dahsyat, speed-nya memang, cukup tinggi sekali, bisa ribuan meter per second. Sementara kalau radial pressure atau mungkin ledakan kecil seperti petasan dan lain-lain itu, ya itu sebenarnya, pressure wave saja kalau misalnya kita bilang petasannya cukup besar, yang mana juga speed-nya itu kurang lebih itu tidak sangat cepat dibandingkan si shockwave itu sendiri. Nah, kalau kita bilang gas release ataupun liquid release yang mana kalau, mungkin kalau liquid release kemudian rilisnya ke environment, kemudian ada volatile organic compound-nya yang bisa menguap, ya sebenarnya dari sisi itu yang lebih lebih berbahaya adalah kalau misalnya terignite dulu dari si gasnya nanti mungkin menyambar ke si, liquid-nya, ya kedua-duanya sebenarnya berbahaya ya. Tetapi kalau misalnya dia bersifat gas keluar, ya berarti flammable gas dan air itu bercampur, kemudian terignite karena ada kontak dengan sumber panas, maka terjadi laminar flow, yang mana itu akan menjadi api yang menyambar cukup dahsyat, cukup besar. Biasanya flame speed seperti ini itu sekitar 30 meter per second. Overpressure-nya sebenarnya very low, jadi kalau misalnya terhentak ke tubuh itu sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi yang berbahaya adalah kalau terjadi seperti ini, seperti misalnya arc flash, itu adalah sifat dari panasnya, artinya radiasi panas yang diterima tubuh, apalagi mungkin terkena muka langsung, wajah dan lain-lain, ya bisa meninggal. Kemudian kalau misalnya lebih lanjut lagi, eee, si flammable gas dan air ini kontak dengan udara, kemudian banyak, peralatan lain yang ada di situ juga yang mungkin menyembur, partikel-partikel lain, sehingga burn gas dan akhirnya terignite juga akhirnya. Ini bisa kita bilang namanya adalah deflagrasi, yang mana flame speed-nya ini memang cukup lebih besar, sekitar 30 sampai 500 meter per second, dan overpressure-nya itu masih skala milibar, biasanya sekitar sekitar 3 milibar. Dan kalau misalnya lebih dahsyat lagi, misalnya angin juga cukup dahsyat di situ, sementara sumber kebocoran gas atau liquid yang memang sangat volatile, berubah jadi gas tadi di udara ini, bercampur dengan udara yang ada, apalagi anginnya cukup cukup cukup, dahsyat atau mungkin malah tidak ada angin sama sekali, itu masih kita kita kategorikan deflagrasi juga, flame speed-nya itu bisa sampai sorry ini harusnya 1000 ya, saya tulis 500 sampai 1000 meter per second, dan overpressure-nya 1 bar. Sementara kalau kita bilang detonasi, artinya memang ada reaksi yang sudah terjadi, mungkin reaksi dengan air, dengan udara yang ada, ini kita bilang sangat-sangat dahsyat, yang mana flame speed-nya karena sudah bisa sampai 2.500 per second dan overpressure-nya itu sudah skala yang cukup besar, 20-an bar ke atas. Kalau terjadi detonasi seperti ini, maka kita sebenarnya harus juga bisa kita hitung itu berapa lama, kemudian sampai pada saat ambient value terjadi, artinya pada kondisi jadi, pelan-pelan pressure-nya turun, kemudian panasnya turun dan lain-lain itu, sampai berapa lama, nah itu bisa kita hitung sebenarnya secara empiris. Nah, kalau kita bandingkan dengan kejadian dust explosion itu cukup berbeda Bapak dan Ibu dalam kejadian si Beirut incident ini. Biasanya kalau misalnya katakan gambar sebelah kiri bawah, itu ada tangki yang berisi das atau mungkin kita bisa bilang ini gudangnya si Hangar 12-nya si Beirut ya. Kemudian mungkin dia sempat terpanaskan
atau mungkin karena kalau banyak cerita dari, berita-berita yang ada tempat atau, di salah satu bagian dari gudang yang sama, itu ada tempatnya petasan kembang api, itu yang nyala duluan kemudian memanaskan mungkin area sekitar yang ada si, amonium nitrat itu sendiri, akhirnya terjadi primary explosion. Primary explosion itu yang berwarna-warni orange atau mungkin, lebih ke arah, eee, merah muda, kuning yang ada warna-warni di awal. Nah, ketika dust form, terjadi ini, itu sebenarnya ledakan pertama itu mungkin tidak semua bagian dari amonium nitrat ini, apalagi mungkin karena sudah disimpan 7 tahunan ya, jadi si amonium nitrat ini mungkin sudah kita bisa bilang melempem ya, kalau yang suka main petasan zaman dulu, melempem atau basi. Nah, ini tidak semuanya mungkin meledak atau terdekomposisi atau mungkin terekspos panas. Sehingga pada saat dia meledak, dia ke udara, pecah, kemudian bereaksi juga dengan udara sekitarnya. Jadi, udara itu masuk ke bagian partikel-partikel debu si amonium nitrat yang terlepas ini, kemudian karena mungkin masih banyak panas di situ, apalagi baru terjadi ledakan, ya akhirnya ledakan kedua terjadi. Yang ledakan kedua ini yang sebenarnya lebih dahsyat dari sisi overpressure-nya. Nah, apa yang akan dihasilkan? Ya tentunya banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya kita bilang terjadi explosion, itu pasti kita harus mereview atau meninjau berbagai jenis energi yang dihasilkan dari sebuah ledakan. Biasanya Bapak dan Ibu, itu biasanya ada energi panas, ini yang berbahaya bagi tubuh, terutama yang dekat sekali dengan, sumber ledakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah energi tekanan plus suara, atau kita bilang biasanya kalau terminologi kami overpressure atau blast pressure atau, ya overpressure lah kita bisa bilang. Kemudian yang ketiga adalah gelombang kejut atau shockwave, dan yang terakhir yang tidak diinginkan, terutama kalau kejadian ledakan nuklir adalah radiasi. Makanya kalau berbedanya dengan nuklir Hiroshima dan Nagasaki yang sebenarnya bomnya tidak terlalu besar, tetapi dia daya ledaknya dahsyat, kemudian juga ada energi lain, energi tambahan seperti energi radiasi yang dapat merusak bagian tubuh kita. Jadi kalau kita bandingkan, 1 TNT itu, kalau kita terpanaskan, kemudian energinya sebenarnya itu hanya 1 kilokalori per gram, tetapi power flow-nya jadi menyebabkan overpressure itu bisa sampai cukup besar, 10⁻⁹ watt per sentimeter persegi. Sementara kalau misalnya gas release, apalagi yang mengandung combustible atau flammable items, itu energinya cukup besar, 10 kalori per gram, tetapi power flow-nya itu tidak, besar ya sebenarnya. Jadi memang yang cukup dahsyat dari kejadian Beirut ini karena jumlah materialnya itu sangat-sangat besar, sehingga explosive range-nya itu terbentuk, ya akhirnya deflagration dan detonation ini bisa kita bilang itu, terjadi kedua-duanya ya, atau kita bilang dust explosion, jadi primary explosion dan secondary explosion memang terjadi kedua-duanya. Nah, baik itu yang dihasilkan dari dust explosion ataupun vapor cloud explosion itu sendiri, itu, pasti harus kita hitung Bapak-bapak, dan Ibu-ibu. Biasanya kalau vapor cloud explosion, kalau bagian keahlian kami, karena kami, tidak bermain dengan dust di sini, sebenarnya yang kita hitung kalau terjadi gas release atau liquid release yang dapat menyebabkan vapor cloud explosion, itu adalah overpressure, kemudian, shock wave-nya berapa, dan juga time duration-nya. Jadi time duration ini akan sangat bermain pada saat kita mendesain misalnya contoh gedung tahan ledakan dan tahan api. Nah, kalau misalnya di dekat-dekat situ mungkin ada vessel ataupun reaktor yang dapat menghasilkan gas release ataupun liquid release yang dapat bereaksi menjadi, gas juga sehingga deflagration dan detonation dapat terjadi, maka yang kita harus hitung dari gedung tersebut supaya dinding-dindingnya tahan ledakan dan tahan api, selain mungkin tebalnya, adalah kemampuan dia menahan pressure itu sendiri dalam durasi waktu tertentu. Jadi time duration ini biasanya ukurannya millisecond ya kalau dalam hitungan yang ada. Sehingga
kita bisa bilang kalau misalnya gedung tahan ledakan dan tahan api ya, kita harus bisa bilang memprotek orangnya, effect on people itu harusnya tidak ada, orang selamat di dalam, kemudian juga sakit paru-paru itu tidak ada, karena tidak ada yang terhisap. Mungkin, bisa bilang itu adalah shelter in place, artinya orang tetap selamat di situ, kemudian efek terhadap telinga juga tidak ada, efek terhadap, kepala mungkin benturan atau mungkin karena proyektil dari bahan-bahan metal yang ada itu tidak terjadi, kemudian juga tidak jadi patah-patahan atau mungkin tertembus, media-media tertentu, fragmen, debris dan juga structure juga tidak damage. Nah, biasanya Bapak dan Ibu ini hanya hanya ingin menginformasikan saja, kita kalau menghitung vapor cloud explosion itu ada 3 metodologi, TNT method, multi energy method, dan Baker-Stratton method, yang mana ujungnya itu nanti kita harus mengambil, angka-angka tertentu seperti extent of damage. Jadi artinya sebuah gedung itu nanti apakah kita bisa bilang cuman bagian-bagian dari yang, pecahan kaca aja yang bisa terjadi, ataupun building-nya, ataupun, yang pasti, building, pillars, lastris, dan railway car seharusnya ini, item-items yang memang harus memprotek orang. Artinya kalau orang ada di situ sudah pasti nilai-nilai ini yang kita ambil sebagai nilai utama pada saat kalkulasi, di mana kita bisa bilang kalau misalnya gedungnya masih ada kacanya sedikit, maka bagian kacanya saja yang pecah. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, intinya Bapak dan Ibu, kalau kejadian Beirut ini kami itu, dari sisi keselamatan proses harus meninjau dari 4 metodologi utama yang mana yang kita rangkum dalam strategi yang dinamakan inhaled saver pada saat menggunakan amonium nitrat atau AN ini. Jadi, tinjauan pertama biasanya kita harus lakukan minimalisasi, jadi mereduksi jumlah material berbahaya yang ada pada saat satu waktu, yang mana pada saat mungkin diproses, di-handling, ataupun disimpan. Itu yang harus kita tinjau. Kemudian yang kedua, yang harus kita tinjau kalau misalnya memang, hal minimalisasi tidak bisa kita lakukan, biasanya kita harus lakukan substitusi, artinya mengganti material tersebut dengan material lain yang bahayanya lebih rendah atau energinya lebih rendah atau kejadian, reaksinya juga tidak bisa terjadi atau mungkin reaksinya juga menghasilkan energi yang cukup rendah. Misalnya juga ya contohnya cleaning with water atau deterjen, dibandingkan dengan cleaning dengan menggunakan flammable solvent kalau misalnya kita membersihkan tangki misalnya. Tapi dalam kasus ini, untuk amonium nitrat, mungkin kalau misalnya ada atau mungkin produknya ada yang bisa dihasilkan pabrik kita juga, ataupun mungkin kita bisa memproduksi hal tersebut, maka, non volatilizing nitrogen product seperti amonium sulfat mungkin harus lebih banyak dipakai, atau mungkin kalau kita bilang kita tetap memproduksi amonium nitrat untuk menjadi urea, maka kita harus tambahkan inhibitor-inhibitor tertentu supaya reaksi-reaksi amonium nitrat atau amonium nitrat ini tidak keras atau tidak tidak apa namanya, sifatnya juga lebih rendah energinya, ya itu harus kita tambahkan inhibitor tertentu. Walaupun sebenarnya konsekuensinya mahal atau mungkin ada perubahan ekstra di pabrik kita tersebut. Ini yang mungkin kita tidak bisa, pungkiri, ini mungkin kalau dari sisi desainer pasti akan dihindari juga akhirnya substitusi ini karena cukup mahal biayanya. Kemudian yang sisi lain kalau misalnya substitusi tidak bisa dilakukan adalah teknik moderate, artinya kita harus mendesain peralatan, pabriknya, fasilitasnya seperti gudangnya, itu tahan tahan terhadap reaksi, tahan terhadap, over pressure, tahan terhadap temperatur, tahan terhadap ledakan. Nah, kalau kita bilang seperti ini sangat tidak mungkin ya Bapak dan Ibu, apalagi mungkin kita bilang gudang. Gudang tahan api dan tahan ledakan, apalagi, bahan peledaknya itu ada di dalam gudang itu sendiri, dan seharusnya amonium nitrat ini kan tidak bisa disimpan lama-lama ya, kecuali mungkin ada penjagaan 24 jam dan monitoring 24 jam dari sisi, keperluan temperatur kamar ataupun suhu kamar dan juga pressure di dalam gedung tersebut sekitar 24 derajat Celcius ataupun 27 derajat Celcius ya, dijaga. Yang mana kalau misalnya terignite, jadi misalnya nyala si, amonium nitrat ini walaupun mungkin nyala tidak langsung meledak,
itu sangat-sangat bisa terjadi detonasi karena sifat amonium nitrat ini memang oxidizer, artinya harus habis. Nah, kalau harus habis, kalau prinsip-prinsip teman-teman firefighter, kalau tahu bahannya adalah yang bisa meledak, bahan-bahan yang ditangani terjadi kebakaran dari oxidizer material, biasanya mereka bilang, kita harus lari Pak sebaiknya. Dibandingkan mungkin kalau misalnya kita nyemprot dengan fire water, dengan air, kalau misalnya mungkin pompanya juga kecil, hose-nya juga kecil, itu tidak akan efektif. Jadi mungkin mereka akan bilang, itu tidak bisa, artinya, teknik moderate ini tidak bisa dilakukan. Dan terakhir yang harus kita coba terapkan adalah simplify, artinya kita harus bagaimana caranya mendesain fasilitas tersebut bisa menghandling problemnya, artinya terdeteksi pada saat berubah, atau terdeteksi pada saat terjadi reaksi, terdeteksi saat berubah temperatur dan pressure-nya dan lain-lain. Tetapi dalam kasus amonium nitrat ini, dari statistik yang ada tadi, itu semua disaster yang ada itu terjadi umumnya pada saat penyimpanan dibandingkan production atau handling. Jadi simplification ini juga itu sangat-sangat minim atau nilainya rendah. Artinya dari semua teknik yang ada dari 4 hal inhaled saver ini, yang lebih bisa kita lakukan adalah meminimalisasi penggunaan fertilizer amonium nitrat dan mencari alternatif untuk penyimpanan amonium nitrat atau penggunaan amonium nitrat ini, artinya mungkin mereduksi atau meminimalisasi storing time-nya ataupun storage-nya mungkin harus kecil-kecil saja. Jadi hal itu yang kalau kita bilang inhaled saver strategi yang harus diterapkan dari sisi keselamatan proses seperti kami. Ini aturan-aturan bahan peledak seperti ini Bapak dan Ibu silakan dibaca. Mungkin Pak Hidayat kalau memang bermain di keselamatan tambang atau pertambangan, Mas Sidri ini pasti sudah tahu yang diagram yang saya tempatkan di bawah, jadi dari undang-undang sampai Capman-nya atau Capdirjennya itu memang lebih ke arah pertambangan. Saya tidak mencantumkan yang dari sisi drilling di migas, tetapi SNI-nya itu cukup banyak. Artinya kalau semua aturan-aturan bahan peledak ini diterapkan dengan baik, artinya seharusnya kejadian di Beirut termasuk hal storage itu tidak akan terjadi. Nah, terakhir, kalau kita singgung kebakaran, Bapak dan Ibu, ini kebakaran yang cukup dahsyat, termasuk juga kebakaran bengkel di Binjai sekitar 3 harian kemarin ya. Jadi kalau kita bilang gedung, sebenarnya aturan tentang gedung itu sudah cukup jelas Bapak dan Ibu. Baik itu dari Permen PUPR tahun 2008 nomor 26 tentang persyaratan teknis sistem proteksi bakaran kepada bangunan gedung dan lingkungan. Dan terakhir adalah adanya Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang SMK 3 perkantoran. Artinya gedung-gedung semua high rise building ataupun gedung yang cuma sekitar 6 lantai seperti Kejaksaan Agung ini seharusnya valid atau memenuhi aturan standar ini. Yang mana memang kita bisa bilang semua gedung itu sensitif karena mereka ada energi yang tersimpan, berarti ada material-material yang bisa mudah terbakar. Kalau misalnya nyala, terinisiasi, terignite, kemudian apinya membesar, intensitas panasnya itu membesar juga, sehingga terjadi flashover. Kalau flashover atau udah nyala sangat dahsyat di satu ruangan saja, maka ruangan sebelah, kalau misalnya memang tidak ada fire protection atau fire water system atau fire sprinkler yang pecah, yang menyembur air, berarti itu panasnya akan tetap. Nah, itu akan memanaskan bagian dari ruangan sebelahnya. Kalau misalnya sudah teringat juga, maka akan menyambar sampai ruangan-ruangan ini. Artinya satu kompartemen itu pasti akan menyalakan kompartemen yang lainnya kalau memang tidak ada usaha mengenai cooling seperti misalnya dengan fire sprinkler. Sehingga akhirnya semua gedung itu kalau misalnya sudah sampai suhunya sangat dahsyat lebih dari 600 derajat Celcius atau sampai 800 itu biasanya sudah pasti tidak akan terselamatkan. Tinggal tunggu waktu saja kapan bisa efektif ditembak dengan fire sprinkler kalau misalnya ada bagian gedung yang memang masih bisa diselamatkan itu karena mungkin fire sprinklernya hidup atau mungkin fire waternya sampai ke area tertentu tersebut. Jadi kita bisa bilang Bapak dan Ibu dari singgungan berbagai hal tadi, undang-undang mengenai proses safety ini kalau saya bilang di Indonesia itu memang tidak ada. Tetapi yang ada itu adalah undang-undang mengenai pencegahan bahaya
dan bagaimana bahaya tersebut bisa ditanggulangi sampai tanggap daruratnya, termasuk manajemen risikonya. Jadi aturan-aturannya adalah aturan-aturan seperti ini yang ada, yang mana kalau kami mengelola bahaya besar, pasti itu harus melihat tinjauan-tinjauan undang-undang tersebut yang lebih rinci. Jadi saya tidak akan bahas lebih rinci. Yang jelas, saya ingin menawarkan satu konsep Bapak dan Ibu dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kalau kita bilang contoh industri migas, maka kita bilang kita menghadapi new normal, walaupun kita bilang itu sebenarnya next normal ya, karena kita belum belum tahu nih sebenarnya bentuk new normal sesungguhnya itu seperti apa. Tapi yang kami petakan kalau kita bermain mind map itu pasti ada pengaruh dari sisi geopolitik. Geopolitik itu misalnya geopolitik di Indonesia pasti berbeda dengan geopolitik kami di Qatar di sini, yang mana mungkin apa namanya border itu sangat-sangat bermain, apalagi border udara dan border darat ataupun border lautnya juga sangat-sangat bermain. Jadi memang itu harus sangat perhatikan dengan betul. Jika ada perubahan tata letak geopolitik, kita harus perhatikan kapan kita bisa transport produk, kemudian mengimport import material yang ada, raw material ataupun orang misalnya. Dan yang new normal yang lain yang sangat berpengaruh adalah financial disiplin. Artinya memang kita harus mengelola keuangan ini lebih baik lagi, yang mana itu pasti berpengaruh kepada behavior dari people. Karena kalau kita mengatur orang, apalagi di suatu negara dengan kondisi pandemi seperti ini dan wabahnya kita tidak ingin mempengaruhi semua orang, apalagi kalau kita bekerja di industri adalah pengaruh daripada si pekerja, itu kita harus perhatikan dengan baik policy atau kebijakan dari government, yang mana setiap orang, apalagi pekerja kita sendiri, kita harapkan mengadopsi new lifestyle, artinya menjaga kebersihan tubuh misalnya ya, seperti basic rule daripada COVID-19 kan pencegahannya kita harus bersihkan tangan, kemudian tutup dengan masker, kemudian juga pakai sarung tangan, ataupun mungkin setelah pulang dari kerja atau dari luar rumah kita harus segera ganti baju. Yang mana pengaruhnya sebenarnya efeknya ya kita harus perhatikan dari sisi environmental awareness, artinya kalau kita buang-buang material seperti masker yang sudah terkontaminasi ya harus kita buang dengan baik di tempat sampah yang baik tentunya. Kemudian juga harus dikelola dengan baik. Renewable energy ini adalah pilihan yang lain, artinya kita harus lakukan tinjauan apalagi di industri migas. Apakah mungkin diversifikasi ini harus dilakukan dengan baik sehingga mungkin kita tidak terpaku pada oil and gas. Kemudian transportation dan mobility dan carbon based economy seperti misalnya pengaruh palm oil kita tidak bisa kita ekspor lagi, ya kita harus kita mitigasi. Berarti mungkin pabrik-pabrik yang mengolah palm oil ini bisa di-convert menjadi mengelola menjadi apa namanya premium, pertamax, diesel dan lain-lainnya. Nah, pada masa seperti ini maka yang harus kita pikirkan Bapak dan Ibu setidaknya ada 3 kiblat yang harus kita perhatikan seperti ketidakpastian. Mengelola ketidakpastian itu seperti apa? Mastering uncertainty itu seperti apa? Artinya kita harus lebih paham mengenai risk management bagi kami ya. Kemudian new skill, artinya new skill untuk memaster uncertainty dari sisi finansial ataupun dari safety, health, dan juga environmental uncertainty itu harus kita adopsi. Artinya teknik-teknik terbaru harus kita pelajari dan kita adopsi mana yang lebih sesuai dengan kebijakan atau budaya perusahaan kita tentunya. Dan tentunya nanti ujungnya new business model bisa kita rangkum ketika kita sudah mengadopsi mastering uncertainty atau mungkin kita sudah bilang kita testing teknik baru ini ternyata sangat efektif, sangat baik, sangat bisa diterima dan mudah diterima, maka ya new business model kita bisa terapkan dengan cara program-program yang baru tersebut, misalnya seperti itu. Dan terakhir, yang harus kita lihat ulang tentunya inovasi dari sisi environmental, blockchain, lean processes, terutama kalau di pabrik, kemudian digitalisasi walaupun tidak bisa 100% ya, apalagi kalau perusahaannya mengelola bahaya besar, itu tidak bisa 100%. Dan juga supply chain. Supply chain ini ada 2 ya, material dan orang. Apalagi kami di Qatar ini berarti setiap saat shutdown itu perlu tambahan orang Bapak dan Ibu. Tambahan orang untuk pada saat shutdown yang mungkin sekitar hanya sebulanan atau mungkin 3 bulanan. Berarti setiap 3 bulan atau 1 bulan itu perlu sekitar tambahan orang sekitar 800 orang atau 600 orang, ya kita harus ketahui sumbernya dan gimana men-testing mereka, gimana memastikan mereka sehat.
Nah, hal-hal seperti itu harus kerjasama dengan pemerintah tentunya. Bagaimana cara mengatur mereka pada saat masuk ke negara, kemudian isolasi dulu, dilihat dulu perkembangan kesehatannya. Nah, itu yang memang harus kita perhatikan dengan baik juga pada saat supply chain ini. Jadi new normal bagi kami, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 hal yang memang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya, karena Bapak dan Ibu adalah ahli-ahli industrial hygiene dan occupational health. Biasanya kalau kita bilang masa pandemi, maka kebijakan transmission, diseases ini, jadi penularan penyakit menular ini, ya mereduksinya ya pasti hanya 2 hal yang kita bisa terapkan, yang memang mahal, seperti misalnya tracing, testing, sampai merubah layout dari offices ataupun house dan camp layout. Contohnya kalau camp layout, kalau di sini kami, Bapak dan Ibu, itu camp kontraktor harus kita perhatikan, mungkin satu porta kabin, biasanya itu kalau zaman dulu karena mungkin masih sehat-sehat, tidak ada pandemi seperti ini, ya isi satu porta kabin bisa sampai 6 orang ataupun 8 orang. Tapi kalau dalam kondisi pandemi ini karena jarak harus diperhatikan, ya mungkin maksimum hanya berisi 4 orang saja. Nah, itu berarti mereka harus nambah porta kabin lagi. Ini makanya kita bisa bilang mahal karena cukup, mahal biayanya, atau kita harus nambah peralatan baru seperti UVC light atau HEPA filter yang ditambah di AV sistemnya dan lain-lain. Jadi, banyak perusahaan, terutama yang mungkin budgetnya terbatas, itu pasti akan menerapkan hal-hal, kebijakan less expensive ini, seperti self diagnosis. Jadi setiap orang itu harus melaporkan kondisi kesehatannya, kalau tidak enak badan, itu mungkin harus segera ke dokter atau melapor ke dokter, apa yang harus ditangani, nanti mungkin dokter yang akan mempengaruhi dan menerapkan kebijakan, lanjutannya. Kemudian personal hygiene dan PPE serta mask ini juga tanggung jawab pribadi saat ini ya, dan kemudian, workspace dan house cleaning ini juga tanggung jawab pribadi, yang mana, kebersihan di area kerja kita ya tentu harus kita perhatikan dengan baik. Dan terakhir biasanya kalau perusahaan itu pasti akan menerapkan screening-screening, seperti misalnya dengan, temperatur gun, kalau di setiap, entry point atau tempat masuk atau gate masuk, kemudian distancing, social distancing dan no large group biasanya akan dibatasi satu grup, mungkin dulu bisa berisi sampai 6 orang, mungkin sekarang dibatasi cuma 3 orang setiap grupnya, dan juga mereka harus tetap jaga jarak dan pakai PPE seperti masker dan lain-lain. Kemudian yang diterapkan ya pasti teleworking atau virtual, learning, seperti kita kan sekarang lagi kelonan nih atau kelas online, ya seperti inilah yang memang kita bisa terapkan saat ini. Kemudian segmenting workforce, jadi kita harus memisahkan orang-orang yang berisiko tinggi, yang usianya tinggi, misalnya kalau di, tempat kami di sini ya biasanya 56 tahun ke atas itu diusahakan bekerja dari rumah, atau yang punya penyakit tertentu, atau mungkin ibu-ibu hamil dan menyusui, yang mungkin kita bilang mereka, tolong bekerja dari rumah sedapat mungkin gitu. Walaupun mungkin hanya sekretaris, walaupun kalau misalnya sekretaris ya mungkin ke kantor hanya untuk, mengambil surat, menerima surat, atau mengirim surat, atau saja. Nah kemudian, eee, trans eee, transportasi, redesigning workforce, redesigning workspace, juga di mana entry point dan exit point itu harus diterapkan. Artinya, satu pintu yaitu diusahakan itu tidak untuk keluar masuk, satu pintu untuk masuk, satu pintu untuk keluar. Kalau misalnya ada 2 pintu biasanya kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita terapkan juga, itu cukup murah. Nah, kalau kita bicara Qatar, Bapak dan Ibu, ini hanya datanya saja, hanya sekilas saja, walaupun sekarang datanya seperti ini sudah menurun, di tempat kami yang kuning seperti ini. Jadi, kita bisa bilang sebenarnya kalau kita mapping data seperti ini, kita harus tahu berapa moving average. Jadi total positive cases yang ada, yang cukup dahsyat itu bergerak tinggi atau bergerak 2 kali lipat atau mungkin bergerak 1,5 kali lipat itu setiap berapa hari. Kalau catatan kami dari mapping seperti ini moving average-nya itu setiap 3 harian. Nah, yang mana tentunya kalau pemerintah sudah punya KPI atau melihat, tren moving average seperti ini, artinya mereka trennya akan mereduksi. Berarti mereka harapkan, mungkin satu orang itu mengeluarkan satu orang yang lainnya atau tidak sampai 3 orang, satu orang tidak mengeluarkan 3 orang lainnya, sehingga moving average itu bisa turun, yang mana, eee eee, atau mungkin tereduksi dengan lebih baik lagi. Jadi itu tujuannya. Yang berbeda mungkin dengan di Indonesia, kita di sini Bapak dan Ibu, itu memang sangat-sangat tegas aturan-aturannya,
Seperti misalnya kita harus punya Exteras application, jadi itu software yang harus dipakai oleh individu yang berusia 12 tahun ke atas. Kalau mau masuk kantor, mau masuk rumah sakit, atau mau masuk, sekolah, usia 12 tahun ke atas itu harus punya Exteras ini, ditunjukkan kepada orang yang menjaga pintu. Kalau kode kita hijau warnanya, ya boleh masuk, tapi kalau kuning atau grey, abu-abu itu tidak boleh masuk, artinya harus pulang lagi ke rumah. Atau kalau merah seharusnya maka orang tersebut sedang diisolasi, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah. Kalau kuning biasanya sedang menunggu ini ya, statusnya apakah akan berubah jadi sehat atau mungkin dari sehat ke sakit, itu pada saat kuning. Nah, trennya kalau di Qatar berarti ini seperti ini Bapak dan Ibu, itu sudah menurun sebenarnya. Jadi kami itu di sini pemerintahnya membagi 4 fase, walaupun fase keempat ini dibagi 2, fase 4.1 dan fase 4.2. Jadi fase pertama itu 15 Juni, fase kedua 1 Juli, dan fase ketiga 28 Juli kemarin. Alhamdulillah di fase 3 ini kita sudah boleh berkumpul Bapak dan Ibu. Dalam artinya kita boleh mengadakan gathering kecil, sekitar 10 orang, kemudian berolahraga juga atau di luar ruangan itu sekitar 30 orang, dengan catatan tetap menjaga distance dan memakai masker. Di fase 4 ini karena kita belum masuk ya, saya belum bisa bercerita, tapi yang jelas aturannya sangat-sangat keras di sini. Kalau Anda ketahuan sebelum fase 3 tersebut, sebelum 28 Juli, Anda kalau berkumpul atau mungkin jalan-jalan di luar tanpa memakai masker itu dendanya sangat dahsyat. Kalau berkumpul itu bisa 800 juta dendanya. Kalau tidak pakai masker, nah itu bisa, besar juga, bisa Anda dikena 800 juta, apalagi mungkin kalau Anda ngeyel atau mungkin sekitar, 25.000 rial ya, sekitar 100 lebihan juta juga. Jadi itu yang makanya karena ada denda-denda yang sangat dahsyat seperti itu, orang-orang tidak berani. Yang memang sangat baik selain mungkin Exteras application tadi yang memang diterapkan dengan baik. Nah, sampai 27 Agustus, data yang dari grafik kecil ini kita sudah ada penurunan walaupun sempat ada naik sedikit tapi sudah trennya semakin menurun, alhamdulillah. Jadi new cases-nya itu juga semakin menurun kita bisa bilang. Di Indonesia seperti ini, cukup dahsyat, saya lihat masih terus menanjak, belum kelihatan ini, ujung bukit, tinggi bukitnya di mana, karena memang yang unik di Indonesia itu tidak ada KPI yang seragam. Key performance indicator itu diatur masing-masing daerah, setahu saya ya, tolong dikoreksi. Kemudian aturan penerapan skala terbatas, saya lupa namanya PSBB atau apa ya namanya, itu tidak berlakukan seragam di Indonesia, aturan-aturannya juga tergantung pemimpin daerahnya, sehingga kalau kita bilang masih naik-naik bukit, naik-naik ke puncak gunung seperti ini ya itu masih terjadi. Ya mungkin di daerah tertentu mungkin sudah landai atau mungkin sudah di puncak bukitnya, ya mudah-mudahan nanti bisa bisa turun gitu kalau misalnya sudah sampai di puncak bukitnya untuk daerah-daerah tertentu. Yang mana kalau kita bandingkan dengan Qatar Bapak dan Ibu, jadi Qatar ini memang strict, ada country KPI-nya terhadap sisi epidemiologi, dari sisi industrial hygiene dan occupational health. Jadi mereka akan mengatur low levelnya, continuous decline-nya of conformance cases, jadi dari moving average tadi, kemudian supaya bisa kita bisa tahu reproductive number-nya pada saat transmission disease terjadi itu berapa. Diharapkan itu kurang dari 1 moving average-nya. Kemudian healthcare capacity-nya dalam artian, kapasitas dari, healthcare-nya itu harus dilihat, termasuk PPE untuk, staf-staf rumah sakit, sehingga diharapkan, penularan itu tidak terjadi kepada staf-staf di rumah sakit. Dan terakhir public health, yang mana aturan-aturan sangat keras termasuk Exteras application tadi, jadi software tadi, yang kita harapkan kalau di kami di sini ya tentunya kontak tracing, quarantine, sufficient capacity supaya untuk menangani hal-hal public health ini bisa dilakukan. Sampai saat ini, sejauh ini itu sekitar 121 orang warga negara Indonesia sudah terdampak, Bapak dan Ibu, dan kejadian 1 orang meninggal. Satu orang meninggal ini memang juga karena beliau baru pulang dari negara lain, kemudian juga ada kondisi fisik atau kesehatan fisik yang memang berbeda dengan orang lainnya ya sehingga beliau akhirnya meninggal, yang sangat kita sesali sebenarnya.
Ya mudah-mudahan juga beliau diterima di sisinya. Nah, kalau kita sudah lihat seperti itu, biasanya kalau di kami Bapak dan Ibu, walaupun saya praktisi keselamatan proses, maka kami biasanya juga dipanggil untuk meeting-meeting khusus atau rapat-rapat khusus bagaimana mendefinisikan supaya kita bisa memproteksi orang, bisa memproteksi lingkungan kerja supaya tidak ada penularan yang sangat-sangat dahsyat. Ya contohnya ya mungkin ini Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Kita scan body temperature at entry point, kemudian kita sempat terapkan walaupun sekarang sudah normal ya, skeleton teamwork jadi 7/7 artinya 50% orang itu pasti selalu tersedia dalam satu waktu kapanpun, apalagi dalam periode itu dari akhir Februari, 29 Februari sampai sekitar pertengahan Juni itu kita kita terapkan benar-benar, skeleton teamwork ini. Kemudian minimize person contact at surface point including to machine. Jadi artinya surface point tertentu yang tidak perlu dipencet, dipegang, itu kita tidak perlu. Jadi kita harus benar-benar labeling kalau misalnya memang ada hal-hal tertentu yang harus kita cegah. Artinya mungkin perubahan signage atau penambahan signage di area-area kerja itu kita harus terapkan. Basic rule yang tadi yang saya bilang seperti PPE, industrial hygiene, kemudian social distancing, early detection, spirit vulnerable goods itu kita terapkan dengan baik. One entry, one exit untuk buildings, kemudian open building policy sepertinya buka tutup kalau misalnya di kafe-kafe ya buka tutup windows atau buka tutup pintu dan lain-lain ini mungkin perlu kita terapkan di warehouse atau mungkin di workshop yang memang kita perlu buka tutup apalagi mungkin itu tidak ada pressurized HVAC system atau sistem udaranya di situ. Kemudian kita harus minimize changes dan mungkin memerlukan modifikasi sedikit mengenai automatic door. Kemudian kita harus selalu mengcleaning tools dan material dengan sanitizer ataupun use hand glove dan yang bahan-bahan yang ada, yang tentunya yang tahan karat atau tidak menyebabkan karat. Maaf. Kemudian juga kita saat itu kita lakukan training itu terbatas hanya 5 orang di dalam satu ruangan dengan full PPE mask and glove dengan sanitizer. Kemudian kalau misalnya ada orang yang terjangkit penyakit di area kerja tertentu, kita lakukan deep cleaning langsung. Kemudian step phase 2 itu kurang lebih sama Bapak dan Ibu, hanya saja kita review ulang mana saja hal yang tidak perlukan, terutama yang kita terapkan dalam phase 2 itu admin team, jadi teman-teman sekretaris dan technical support itu kita minta kerja dari rumah atau mungkin hanya katakanlah satu hari itu hanya 1 jam atau mungkin seminggu sekali ke kantornya seperti itu. Dan ada hal lagi kita lihat tinjauan ulang juga pada phase 2 ini. Kalau mungkin catatannya satu area kerja atau mungkin satu bagian aset itu tidak ada catatan penambahan kasus baru pada saat 3 minggu, nah itu kita bisa bilang mungkin staf di sini sudah mulai kebal atau mungkin staf di sini memang sudah bagus mengenai penerapan budaya safety-nya. Artinya 50% tambahan dari catatan tadi, orang-orang tersebut bisa bekerja tambahan 50%. Artinya mungkin sekitar 25% workforce minimal itu sudah siap sedia kalau misalnya ada orang yang sakit. Jadi dari 50% naik ke 75% seperti itu. Dan yang terakhir di phase 3 ini Bapak dan Ibu, kami sudah menerapkan hal seperti ini seperti masang UVC light ataupun HEPA filters, kemudian gathering atau training atau meeting 10 people indoor dan 30 people outdoor, walaupun hanya saja kami tetap bilang bahwa kebutuhan ini kalau misalnya harus meeting lebih dari 10 sampai 10 orang ataupun 30 orang di outdoor, itu harus izin atasan. Artinya kalau ada apapun maka atasannya harus mereview ulang apakah harus dihapus lagi, tidak perlu ada meeting lagi seperti itu. Artinya meetingnya tetap virtual. Dan KPI lebih khusus dari perusahaan itu dipaksa oleh pemerintah juga. Kalau misalnya di tempat kami itu tidak ada catatan lagi selama 1 bulan, hanya mungkin maksimal hanya 5 cases atau kurang, 5 new kasus baru atau kurang selama 1 bulan, maka kami bisa menambah lagi Bapak dan Ibu jumlah workforce yang dapat bekerja di pabrik. Tapi kalau meningkat lebih dari ini artinya ya masih tetap ke phase 2 aturannya ataupun bahkan kalau sangat banyak penularannya ya tetap di phase 1 hanya 50% orang saja.
Jadi yang kita bisa lakukan saat ini, kita hanya bisa building trust satu sama lain, supaya sehat pikiran kita, otak kita, termasuk juga fisik kita, kemudian komunikasi lebih sering kalau sebagai manajerial ataupun atasan, kemudian juga kita harus tetap memimpin atau terlihat memimpin hal mengenai kesehatan dan communication respon, terutama ke tetangga, tim member, dan groups yang ada. Kita harus balance antara work life dan workload, dan jangan juga lupa sense of vulnerability at home dan at office. Karena kalau kita di rumah tentu saja kalau anak-anak sudah bermain dengan hal yang berbahaya, kemudian watching inappropriate content atau mungkin keluar rumah tanpa memakai PPE, nah maka hal-hal ini bisa mengganggu kesehatan kita juga, kesehatan pribadi ya. Artinya kita harus tetap ingatkan juga lingkungan keluarga yang terdekat, yang mana kalau dari sisi perusahaan, pekerja-pekerja yang bekerja di bawah kita ataupun yang satu tim dengan kita harus ingatkan mereka tentang memakai PPE dan mengejar kebersihan tubuh. Kemudian jangan sampai ada teman-teman yang skip step in prosedur, jadi step jam itu jangan sampai dilakukan. Kemudian juga karena apalagi mungkin karena dia bekerja seorang diri atau mungkin bekerja 2 orang tetapi seharusnya bisa dengan 4 orang, tapi kalau misalnya dengan 2 orang berarti kan waktunya lebih lama. Nah, ini yang kita harapkan jangan melakukan step jam. Kemudian juga kalau ada decision tertentu yang harus melibatkan atasan, maka atasan ini harus aware atau tetap mengingatkan, atau anak buahnya ini harus juga kita ingatkan bahwa kalau ada decision yang harus diambil oleh atasan, tolong segera laporkan. Jadi jangan mengambil decision sendiri atau keputusan sendiri. Kemudian yang dapat kita lakukan sebagai pribadi, remind our family, keep the children and at risk age people di maximum time, kemudian selalu menjaga kebersihan diri, termasuk remove clothes sampai pada saat setelah keluar rumah ya. Dan terakhir, kalau kita bicara industri Bapak dan Ibu, ini ada berbagai tips saja. Biasanya kalau kami dengan keadaan seperti ini, apalagi sudah 3 bulanan lebih ya, berarti yang harus kita perhatikan dengan baik pada saat ini adalah hal kompetensi Bapak dan Ibu, karena pasti training mandatori itu sudah terlewatkan jadwalnya, atau mungkin orang tidak bisa training yang praktek ya. Jadi artinya kita harus tetap ingatkan, mungkin training virtual itu bisa tetap kita lakukan, kita bukan modul training virtual walaupun trainingnya training praktek, dengan catatan mereka harus diberikan pemahaman, artinya mungkin question setelah, walaupun itu training virtual ataupun training otomatis lewat software, ya itu harus ada pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa tes apakah mereka benar-benar memperhatikan isi training tersebut. Kemudian yang kita harus perhatikan juga mengenai MOC, Management of Changes, baik itu juga organizational changes, dan hal operational readiness, supaya orang-orang juga paham bahwa pada saat startup seperti di Visa 46 India tersebut, operasi shutdown atau open idle operation seperti storing juga, storage seperti amonium nitrat tadi, ya itu harus diperhatikan dengan baik. Artinya kalau ada hal-hal tertentu, material berbahaya ataupun material yang memang harus di-keep di ruangan dengan suhu kamar tertentu, ya memang harus kita perhatikan bahwa itu tetap di suhu kamar tertentu atau ruangannya memang harus tetap terjaga dengan baik kondisinya. Dan terakhir, 3 hal penting adalah mechanical integrity, artinya kita harus menjadwalkan inspection, testing, preventive maintenance, ini jangan sampai terlewatkan, apalagi untuk critical safety equipment, jadi peralatan kritis dari pabrik. Kemudian risk management ataupun proses hazard analysis dan manajemen risiko lainnya, memang kita harus perhatikan dengan baik Bapak dan Ibu. Artinya kalau jumlah orangnya kurang ataupun secara virtual, maka durasi yang dilakukan atau diperlukan untuk melakukan hazard analysis ataupun manajemen risiko ini pasti lebih lama, dan kita harus bisa maklumi, dan kita harus manage dengan baik. Artinya tim-tim yang memang expert itu harus hadir juga di situ. Dan terakhir, jangan sampai kita lihat tren-tren mengenai unusual operating demand, artinya orang-orang mungkin concern tertentu yang memang harus kita lebih sering perhatikan, yang mana berarti kita harus lebih fleksibel, lebih adaptasi, lebih dinamis dalam menghadapi berbagai event yang bisa kita bilang new normal, yang mana kita tujuannya adalah maintain safe operation in priority. Dan terakhir, tipsnya adalah ketika ada
hal COVID-19 pandemi ini, maka kita harus men-sense atau mengintip atau mengendus hal-hal budaya safety yang ada terjadi di pabrik. Kalau ada hal-hal budaya yang memang sudah jelek, maka itu harus kita lakukan mitigasi dengan lebih baik. Tapi kalau ada hal-hal yang bagus, maka kita harus pertahankan. Contoh hal-hal yang bagus yang harus dipertahankan dan jangan sampai tereduksi, yang memang kita harus perhatikan dengan baik. Kalau meeting mungkin tidak ada mencantumkan hal-hal tertentu, maka ya kita harus bilang, kita harus ingatkan, Bapak dan Ibu, hal-hal safety harus kita utamakan, atau hal-hal keselamatan kerja, kesehatan kerja harus kita utamakan, dan hal-hal HSE yang lain pun kita harus perhatikan dengan baik. Nah, contoh kebudayaan yang bagus untuk hal safety culture, kalau misalnya pada saat seseorang atau tim atau aset ingin mengambil keputusan, sementara subject matter expert ataupun orang yang expert ini di luar atau mungkin di remote area, dan keputusan itu diambil tiba-tiba atau tanpa pertimbangan dari subject matter expert atau orang yang ahli terhadap di bidang ini, contohnya mungkin ahli heat exchanger, ada masalah di exchanger, maka orang yang ahli heat exchanger ini seharusnya ada hadir di meeting tersebut atau di email tersebut. Kalau tidak ada, maka kita harus ingatkan. Nah, kalau masih ada subject matter expert tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, artinya budaya di pabrik kita atau di hasil kita masih baik. Itu kita harus pertahankan. Ya, yang bagus lainnya adalah kalau misalnya leadership, teman-teman yang menjadi lead ataupun head ataupun managerial level itu masih berpartisipasi aktif dalam hal pengelolaan bahaya dan resiko, maka itu juga hal yang baik. Kemudian juga kalau misalnya leadernya itu masih stand up atau masih tampil pada saat kejadian proses safety event, sorry ini harusnya tambahan T eventnya tuh, dibandingkan dengan target produksi, walaupun target produksi mungkin rendah. Memang ini cukup sulit. Tetapi kalau misalnya leadernya itu masih stand up terhadap semua kejadian yang dapat berbahaya, atau mungkin ada hazard yang berbahaya, ataupun sudah ada kecelakaan, maka sebenarnya budaya di pabrik tersebut masih cukup baik. Nah, hal yang tidak baik yang harus kita perhatikan dengan baik, harus kita mitigasi adalah jika ada perubahan orang, artinya orang yang memang sudah tereduksi atau mungkin cut cost, kemudian juga orang-orang tersebut meraise concern tertentu, ya maka harus kita mitigasi. Mungkin harus ditambah PPI-nya, kemudian kita harus beri pemahaman yang baik, atau mungkin kita harus temui secara virtual tentunya, dan kita dengarkan apa keluhan-keluhannya. Setidaknya kan kalau orang-orang curhat ini kadang-kadang ingin didengarkan saja. Jadi hal-hal seperti itu sebagai leader harus lebih sensitif. Apalagi mungkin kalau mereka sudah mengeluh mengenai personal welfare. Jadi kalau misalnya kebutuhan personal welfare, terutama PPI tertentu, personal protective equipment-nya tidak ada, apalagi mungkin ada yang kurang peralatannya, terutama ini dalam mengambil keputusan atau dalam melakukan suatu pekerjaan yang penting, maka hal-hal ini sebenarnya berarti budaya safety culture ini sudah tereduksi. Itu kita tidak diharapkan. Dan yang kita tidak harapkan dengan harus hati-hati adalah ketika sudah ada shortcuts untuk meet weekly quotas atau komitmen to customer, apalagi mungkin shortcuts bahwa hal-hal yang harus memenuhi KPI administrasi lebih dipentingkan daripada keselamatan kerja ataupun kesehatan kerja di lokasi kerja itu sendiri. Nah, hal-hal seperti itu harus kita sensitif, harus kita ingatkan bahwa ini hanya kepentingan administrasi saja loh. Anda harusnya lebih memperhatikan keselamatan kerja dan kesehatan kerja di lokasi, bukan hanya tertib administrasi. Nah, hal seperti itu harus kita timbang. Jadi dua-duanya harus kita meet, karena dua-duanya adalah hal sisi compliance, tapi ya kita harus kita ingatkan terus dari sisi budaya yang ada, terutama budaya HSI itu sendiri. Dan terakhir, kalau ada decision atau keputusan lagi juga, sementara ini akan mempengaruhi keberlangsungan impact atau dampak dari kesehatan kerja ataupun keselamatan proses long term, maka hal-hal ini harus kita ingatkan. Mungkin kita harus stand up, speak up juga, bahwa keputusan yang Anda ambil ini dari sisi long term itu tidak bagus.
tetapi mungkin kita harus bisa menjawab alasan-alasannya apa saja. Nah, makanya kadang-kadang kami juga, kalau kita sebagai leader terutama ya kita harus sudah mulai bisa bisa, eee, apa namanya, bijaksana dan lebih berhati-hati lagi pada saat mau mengambil keputusan walaupun hanya melaporkan sesuatu. Jadi, apakah sisi long term yang harus kita pikirkan, itu yang kita harus kita perhatikan juga, bukan hanya dari sisi short term saja. Jadi demikian Pak, Hidayat, saya kembalikan kepada Anda presentasi saya kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvin, luar biasa banget ini Pak. Ini mungkin sebenarnya bukan sesi 2 jam ini Pak ya, ini sesi 4 hari kayaknya nih. Baik, karena banyak banget sekali yang tadi dibahas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di chat room udah meeting chat ada dari Bu Vinska sudah men-share untuk daftar hadir, silakan untuk diklik dan nanti disampaikan. Pak Alvin, ini udah ada beberapa pertanyaan ini dari beberapa teman yang di sini terakhir. Saya coba tampilkan ya pertanyaannya. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama dari Pak Joko, ini terkait dengan kejadian di Vizak, karena kita IH bermain di angka yang sangat kecil, ppm biasanya. Jadi ada nggak kemungkinan etil benzen itu styrene plus hidrogen reaksi ini terjadi karena peluang health hazard seperti TBC juga wajib dihitung sebagai toksik. Ya, kayak gas amonia yang meledak di Beirut, apakah rasio gas NOx-nya juga diperhitungkan? Karena kan TWA dan TWL-nya itu lebih kecil yang ada ya, dan tidak ada tidak, dan satu ini Pak Joko ini pertanyaan banyak nih. Ada tidak proses safety melakukan prevention dengan health hazard? Untuk reaksi kimia lain agar hazardnya menjadi lebih rendah. Misalnya hydrogen sulfide disemprot dengan larutan H2O2 agar netralisir. Ini pertanyaan pertama Pak, silakan dari Pak Alvin. Baik, ini pertanyaannya IHA banget. Ini bukan bidang ahli saya ya, tapi setidaknya hal yang kami terapkan adalah memang pertama Mas Joko, kalau kami dari sisi keselamatan proses itu lebih fokus kepada major hazard atau bahaya besarnya saja sebenarnya. Jadi apakah bisa terjadi kebakaran hebat atau racun toksik yang hebat atau mungkin ledakan yang hebat. Itu yang kita perhatikan dengan baik. Dalam artian mitigasi utamanya apa saja? Apakah mungkin dari fire prevention ataupun dari reaction mitigation? Makanya kita perhatikan dari sisi desain. Tetapi kalau misalnya terjadi exposure terhadap misalnya NOx dan lain-lain seperti kejadian di Beirut ini, sebenarnya sih kalau kita diminta untuk menghitung misalnya NOx-nya itu bisa saja karena kan software-software seperti ChemCat itu ada gitu. Kita bisa reaksikan dengan suhu tertentu, kemudian kita bisa hitung berapa NOx-nya. Hanya saja ya hal-hal seperti ini sebenarnya sangat jarang biasanya kalau kami di proses safety itu terlibat langsung, terkecuali ada manajer yang mungkin sangat-sangat detail analisanya mengenai bahaya chemicals, maka biasanya ya langsung ditembak. Tolong proses safety kerjasama dengan proses engineer, menghitung apakah mungkin bisa ada exposure misalnya NOx tadi misalnya di amonium nitrat tadi ya, ataupun dari kejadian styrene tadi, ya ini apakah ada reaksi hidrogen dan lain-lain itu bisa dilakukan. Tetapi kan sebenarnya prinsipnya reaksi hidrogen ini kalau misalnya refrigerasi sudah dilakukan dengan baik, inhibitor juga ditambah dengan baik, seharusnya peluang reaksi hidrogen yang bisa menyebabkan ledakan kalau misalnya kejadian styrene ini seharusnya sangat-sangat kecil juga. Makanya mungkin dari sisi keselamatan proses itu kita tidak lihat hidrogen ini faktor utama karena sebenarnya inhibitor dan refrigerasi sudah bekerja hanya saja tidak efektif sehingga chain reaction terjadi sehingga terlepas karena mungkin safety equipment dari tankingnya itu tidak sempurna ataupun tertutup dari material-material yang menjadi batu di dalam tankingnya tersebut. Begitu Pak jawaban saya. Oke Pak, mudah-mudahan Pak Joko cukup puas nih dengan jawaban dari Pak Alvin nih. Siap. Oke Pak, ini lanjut nih kayaknya dari tetangga sebelahnya Pak Alvin nih, dari Pak Asduki.
Jadi ada pertanyaan dari Pak Asduki, dalam beberapa hasil investigasi major process safety seperti di Chernobyl, Exxon Valdez dan lain sebagainya, banyak mengangkat isu human fatigue yang diidentifikasi sebagai salah satu major contributing-nya nih. Nah, kalau di kejadian di India, apakah ini masuk juga sebagai salah satu major contributing? Dan yang pertanyaan keduanya, apa nih software yang umum digunakan di proses safety untuk membuat flammable gas dispersion model? Apakah efektif juga digunakan untuk modeling penyebaran uap bensin yang bersifat toksik atau gas lain yang bersifat toksik? Silakan Pak. Oke, baik. Yang pertama Pak, mengenai fatigue ini seharusnya kalau saya bilang ya, ini karena ini pabriknya kan baru di startup ulang. Iya. Kemudian manajemen itu sudah pasti, sebelum tanggal 7 Mei tersebut sudah, melaporkan atau memanggil semua critical employee yang diperlukan pada startup ini. Seharusnya sih fatigue ini tidak terjadi, tetapi kalau fatigue bisa diharapkan jadi salah satu faktor karena mungkin bekerjanya malam saat itu. Memang startup-nya Oke. mereka Mereka malam-malam mulai ya. malam ya. Iya. Tetapi karena mereka sebenarnya lagi santai di rumah, kemudian dipanggil tiba-tiba, seharusnya kan fatigue tidak ada gitu. Tidak ada. Hanya saja faktor malam hari ini yang berpengaruh kalau saya lihat hubungkan dengan, sisi fatigue. Oke. Oke. Nomor Nah, 2, mhm. software, eee, sebenarnya Pak, software-software proses safety ini, itu lebih ke arah multi energy dan multi komponen. Oke. Kalau spesifik komponen sebenarnya bisa, hanya saja secara empiris itu tidak akan detail sekali karena ada faktor, konstanta yang mungkin kalau misalnya berbeda kan antara si, multi komponen dengan, spesifik komponen saja. Jadi kita bisa bilang kita bisa lakukan, dispersion modeling tadi kalau misalnya hanya satu komponen, hanya saja mungkin tidak tidak benar-benar pas nilainya. Kalau kita bisa bilang dispersinya atau, kalau misalnya satu hal benzen itu bisa sampai 1 meter, mungkin sebenarnya kalau pakai empirical question yang memang Excel, ya mungkin harusnya dispersinya mungkin hanya 0,8 meter, pasti ada deviasi setahu saya sekitar 10%-an, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Asduki ya. Terima kasih Pak Alvin. Terima kasih Pak. Pertanyaan lanjutan Pak Hidayat, ya yang mana lagi yang bisa kita diskusikan? Pak Hidayat? Oke Pak, maaf tadi lagi sibuk. Kita mindah-mindahin pertanyaan dari room ke slide presentasinya nih. Ini dari Pak Adi, mungkin ini berdasarkan ini aja sih Pak, karena kan ini entah di tempatnya Pak Alvin related secara langsung atau tidak, atau mungkin bisa share pengalaman dari sharing teman-teman yang ada di sana juga. Kalau ini bicara tentang kapal nih Pak, kru yang sudah dilakukan PCR ataupun sudah di swab test, kemudian mereka naik. Kan artinya udah ini kan lingkungan terbatas nih Pak. Kalau kita bicara kapal ya, lingkungan terbatas. Nah, apakah mesti dilakukan physical distancing juga? Kalau menurut tinjauan dari atau diskusi dari teman-teman di sana, karena lingkungan dia terbatas dan dia sudah di swab test atau di PCR test dan hasilnya negatif. Artinya kan kalau secara teoretika mereka udah sehat dong, nggak ada masalah lagi dengan virus. Nah, kemudian perlu nggak sih mereka melakukan physical distancing di mana juga di kapal kan terbukti tidak terpapar dia. Silakan Pak. Kalau bagi saya pribadi Pak, sepanjang kita atau kru kapal itu memang disiplin menerapkan basic rules yang ada seperti personal hygiene, kemudian juga walaupun mungkin menjaga jarak itu tidak bisa sempurna ya, tetapi mungkin personal hygiene yang ada seperti cuci tangan, kemudian pakai masker dan lain-lain, dalam artian mungkin, di ruang tertentu juga dijaga jarak pada saat mungkin makan di galley-nya dan lain-lain. Kemudian tidurnya juga, tetap harus ada jaga jarak sedikit.
walaupun mungkin di tempat-tempat tertentu tidak bisa jaga jarak dengan sempurna, seharusnya hal tersebut tidak perlu ditanyakan ya. Tetapi yang jelas kalau pengalaman di tempat kami di sini, apalagi mungkin kru-kru rig atau kru-kru kapal yang naik dan turun ke darat, itu setiap kali mau naik itu harus di-swab, kemudian setiap kali Oke. turun juga harus Swab lagi. di-swab juga. Jadi supaya Oke. ketahuan gitu, apakah Iya. memang mereka tetap benar-benar sehat, seperti itu. Itu Oke, siap. hanya share saja ya Share pengalaman dari dari kami. sini ya pengalaman sana. Ya. Oke. Oke, Pak, ini sudah ada banyak nih ternyata yang mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. Ini dari saya entah ini Ibu Tantra atau Bapak Tantra, saya kurang copy ini karena nggak ada statusnya di situ Bapak atau Ibu gitu ya. Pertanyaannya bagaimana penilaian efektivitas penggunaan UV light dan HEPA filter di HVAC system? Kan tadi Bapak udah cerita tuh di fase ketiga kita udah mulai di sana udah mulai menerapkan adanya pemasangan dan upaya pencegahan lah ya dengan menggunakan UV light dan HEPA filter di HVAC system. Nah, apakah penilaian dari proses yang terjadi selama ini efektif nggak sih Pak penggunaan di UV light di sini, dan juga apakah dalam pengendalian udara di area kerja memang harus menggunakan UV light dan HEPA filter, atau ini hanya good to have atau must to have gitu? Silakan Pak. Baik Pak, yang jelas kan sebenarnya ini dikembalikan kepada kebijakan manajemen masing-masing perusahaan. Dan kebijakan dari pemerintah pusatnya sendiri ataupun pemerintah daerahnya, kalau misalnya ada aturannya ya. Nah, kalau ditanya efektivitas, kita tidak bisa jawab Pak. Kami itu baru masang, dan itu belum waktu dalam sebulan kita bisa evaluasi. Biasanya kan kalau kita bilang efektivitas itu berlakunya itu kita harus sudah evaluasi minimal 1 semester atau sampai bertahun-tahun. Ya kalau efektivitas itu kita tidak bisa bilang efektif atau tidaknya Pak, karena belum terlihat ya. Tapi yang jelas yang kami lakukan adalah memasang UVC light ini atau HEPA filter ini di semua critical room, yang mana semua critical person itu harus hadir menjalankan pabrik atau menjalankan fasilitas yang ada. Dan kita lihat nanti efektivitasnya. Kalau memang mungkin sudah sampai 1 semester atau 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, ya kita bisa lihat nanti apakah memang ada penularan atau tidak, atau mungkin per kuartal setidaknya ya. Jadi saya belum bisa jawab nomor 1 ini karena data 1 semester aja tidak ada gitu. Kemudian yang tadi harus atau tidaknya juga ya kembalikan lagi pilihan dari manajemen tempat kami itu harus memastikan pabrik berjalan dengan baik dan semua orang sehat serta semua critical person ada. Artinya kan resiko terhadap orang itu harus diminimalisir karena saya sudah bilang di awal, aset yang saya kelola aja berapa persen kontribusinya kan ke GDP-nya Qatar itu sendiri gitu. Nah itu berarti manajemen karena pilihannya seperti itu karena sudah tahu strategi aset yang kami kelola ini adalah aset sangat-sangat strategis bagi negara. Saya kira jawabannya seperti itu Pak. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, pertanyaan lanjutan ya nih, Dow Fire and Chemical Explosion Index. Kalau bagi saya sih ini semi kuantitatif Pak Wendy jawabannya. Tidak ada yang dibilang indeks itu, semua tekniknya dengan namanya indeks itu adalah kuantitatif. Bagi saya itu adalah semi kuantitatif karena tidak terlihat itu nilainya secara aklamasi atau secara persetujuan dari sisi engineering pun itu berapa besar itu radius paparannya misalnya. Kalau yang tadi ditanyakan Pak Asduki ya itu berapa besar luas area yang terpapar dan lain-lain itu tidak ada. Jadi bagi saya Pak Endi Wisnu Novindra ya jawabannya seperti itu. Siap Pak Alvin, terima kasih Pak.
Baik. Ini pertanyaan lanjutan ini dari sisi occupational health ya. Ya memang ini benar, kita hanya cek temperatur badan, cek tensi, kemudian juga medical check up atau mungkin tes swab yang dilakukan. Jadi cek-cek seperti itu saja Pak, memang yang standar yang harus dilakukan, termasuk kalau misalnya beliau termasuk critical person atau beliau nanti harus berhubungan dengan shutdown team, yang mana shutdown team ini itu berarti multinasional yang kita tidak tahu kesehatan asal usulnya, walaupun mungkin sudah dites swab juga, tapi mungkin kita tidak tahu, mungkin dia termasuk jenis orang tanpa gejala. Ya artinya kalau bagi kami sendiri salah satu critical point adalah kalau dia termasuk critical person, maka tes swab itu menjadi mandatori bagi beliau. Terima kasih. Itu jawaban saya. Ada pertanyaan yang lainnya? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi Qatar, Bapak Hendra. Mohon maaf, kita tidak pernah menerapkan yang namanya sistem penilaian klaster. Tidak. Karena pertama negara ini kecil dari sisi geografis. Jadi faktor kritis yang di lapangan yang harus kita perhatikan dengan baik adalah tracing dan testing kalau bagi kami. Ketika satu orang sudah dibilang dideklar dan dites swab dan hasilnya adalah positif COVID-19, maka yang kita lakukan pertama adalah mengirim beliau ke fasilitas isolasi terpisah dari keluarganya. Mohon maaf untuk sementara waktu sampai dideklar sembuh lagi, walaupun juga keluarganya harus diisolasi mandiri minimal dengan dimonitor kesehatannya juga secara baik, dibantu oleh tetangga-tetangganya, dan tracing dia orang tersebut sudah kontak ke siapa saja. Saya sendiri pun sebenarnya pernah menjadi orang yang kena tracing. Karena pada tanggal terus terang, saya meeting 12 Maret 2020, kemudian 20 Maret 2020 itu dapat surat. Pak Alvin, Anda sejak tanggal 20 Maret ini, Anda harus isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Anak-anak dan istri tidak boleh keluar rumah. Tolong atur keperluan Anda selama 2 minggu ini. Anda kerja dari rumah. Kebetulan karena saya bisa kerja dari rumah seperti itu. Artinya tracing ini memang memegang vital, sangat penting dan dimonitor dengan seksama kesehatan orang-orang yang berhubungan dengan si suspek positif tersebut. Saya kira seperti itu jawaban saya. Siap, terima kasih banyak Pak Alvin. Oke, dari Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Jangan lupa kita masih yang belum absen untuk bisa mengisi daftar hadir yang ada di meeting chat, bisa diklik di sana linknya, sudah disiapkan oleh Ibu Vinska, oleh Mbak Vinska, jadi silakan. Oke, ini memang luar biasa nih Pak ya, ini pembahasannya kalau menurut saya sih memang kita kalau kita lihat dari sisi ini istilahnya dua ilmu yang disandingkan antara safety dengan proses safety dengan IH. Jadi kalau misal berkolaborasi emang jadinya luar biasa tuh banget tuh Pak. Jadi lebih luas lah sudut pandangnya. Oke, silakan dari Bapak, Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bu Mila, ada yang mau disampaikan dulu? Silakan Bu. Kalau boleh mau bertanya Pak Hidayat. Oh boleh, masa nggak boleh Bu? Waduh, pakarnya bertanya. Alvin, cuma mau tanya kalau kondisi di Indonesia nih kan di Indonesia juga banyak industri kimia gitu ya. Hal kritikal apa yang harus diperhatikan, kemudian mungkin dari sisi area mungkin ya Pak, di area mana atau industri mana yang memiliki potensi risiko yang tinggi gitu terkait dengan proses safety-nya, di mana kita mungkin perlu memberikan perhatian lebih gitu di area atau wilayah tersebut. Mungkin seperti itu Pak Alvin. Oke. Bu Mila, kalau saya ini mungkin hanya urun rembuk atau saran saja kan mungkin ya, karena saya kan
tidak tahu lebih rinci ya. Tapi yang jelas yang saya sangat perhatikan itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Sebenarnya kalau menurut saya sih di industri manufaktur dibandingkan industri migas ataupun petrokimia yang orangnya lebih sedikit kontak satu sama lain atau mungkin tidak interaksi di gedung tertutup satu sama lain dengan jumlah orang yang sangat banyak. Jadi bagi saya sih industri manufaktur ini yang sangat memegang peranan penting untuk untuk kita bisa lihat apakah catatan penularan ini bisa tereduksi dengan baik atau tidak. Artinya manajemen di perusahaan-perusahaan yang mengelola ruangan, pabrik dan orang-orang yang cukup banyak seperti itu yang harus kita perhatikan dengan lebih baik lagi. Kalau kita bisa bilang major hazard, kalau industri manufakturnya memang mengelola material-material yang mudah terbakar ataupun mudah meledak, maka ya fokusnya atau lebih rinci lagi kepada industri manufaktur yang seperti itu. Misalnya ya saya harapkan kejadian seperti di PT Mandom tahun 2015 yang ada ledakan dan kebakaran hebat sampai kalau nggak salah sekitar 37 orang meninggal, itu tidak terjadi lagi karena kalau saya lihat kejadian PT Mandom itu adalah kejadian proses safety sebenarnya. Karena kan dia bocor dari sisi LPG-nya ini untuk salah satu bahan di industri parfumnya yang bocor terkena panas dari dryer atau sebenarnya dryer untuk labeling yang ada di sekitar situ. Ya, artinya memang industri yang seperti ini harus kita perhatikan dengan lebih spesifik lagi bahayanya karena double orangnya banyak, ruangannya tertutup, sementara bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan berbahaya semua. Saya kira seperti itu Bu Mila, saran saya. Terima kasih Pak Alvin. Kalau mungkin informasi yang biasanya kami dapatkan di kampus gitu, area yang terkait dengan chemical safety ini yang risikonya cukup tinggi di area Cilegon, betul nggak Pak? Menurut Pak Alvin bagaimana? Benar. Kalau saya sih lihat di industri Cilegon, tapi juga Karawang juga itu cukup dahsyat banyak. Karena mereka sebenarnya kecil-kecil Bu pabriknya, tapi orangnya cukup banyak dan ruangannya kan di satu ruangan atau hanggar besar seperti itu. Kemudian juga di daerah Gresik gitu, itu cukup banyak juga industri-industri yang bahan berbahaya juga, walaupun kecil-kecil juga gitu. Jadi tiga klaster itu kalau menurut saya bukan tiga klaster ya, 3 area itu yang utamanya. Cilegon, Anyer, Merak, plus Karawang, plus Gresik dan sekitarnya, nah itu juga cukup berbahaya di daerah situ. Ya, saya juga sempat surprise waktu itu bahwa mahasiswa kunjungan ke salah satu industri kimia di Cilegon, ternyata mereka masuknya ke dalam kategori industri menengah gitu Pak, dari sisi jumlah karyawannya ya, karena dia kurang dari 100 orang gitu. Nah, dan ternyata memang banyak juga industri kimia yang berbahaya ini masuk ke dalam kategori menengah gitu. Saya khawatir mengenai implementasi K3-nya gitu, tapi semoga sih sudah cukup bagus gitu meskipun mereka industrinya masuk kategori menengah, tapi karena risikonya tinggi ya semoga mereka sudah implementasi K3-nya sudah cukup baik seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Alvin. Ya, memang Bu, saya lihat itu sebenarnya ada konflik dari sisi aturan sebenarnya. Aturan Indonesia ini kan agak rigid atau kaku ya. Dia membatasi skala industri atau cakupan industri ini adalah industri tinggi atau menengah itu karena pertama biasanya dari permodalan dan dari jumlah orang. Sementara itu konflik dengan aturan mengenai bahan berbahaya atau resiko dan hazard berbahaya. Nah, itu yang dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau di aturan di luar negeri atau misalnya aturan Amerika dan UK, dia lebih ke arah risk base. Iya, betul. Ya, nah itu yang berbeda dengan cakupan di Indonesia dan memang saya sebenarnya lebih khawatir dengan teman-teman yang mengelola industri kecil-kecil segini atau tetapi banyak orangnya ataupun mungkin ruangnya sempit tetapi bahannya berbahaya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Alvin. Ya, Bu Mila ini kayaknya banyak juga ya di antara yang hadir di sini dari BOA dengan BOD-nya IHA. Mungkin Bu Mila bisa bantu saya nih Bu, siapa-siapa aja sih yang hadir? Ya, sambil saya cek ya Pak. Iya Bu, ini ada Pak Hendra sih, kayaknya Pak Hendra ada, kemudian ada Bu Mila sendiri. Terima kasih udah join, tadi ada Bu Iting yang juga udah join di room ini. Ada Pak Royke Pak.
Oke, Pak Royke. Terima Terima kasih, Pak. Pak IHA, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Pak Joko juga Pak Oh Joko. iya, Pak BPD. Ski. Pak Hanafi kayaknya tadi juga ada ya. Tadi saya lihat namanya. Mudah-mudahan sih Ya, beliau. Pak Hanafi. Ya, Pak Hanafi, terima kasih sudah hadir. Iya. Pak Hanafi juga BOA kami. Oh, bagus. Great. Nah, terima kasih nih Pak Hanafi kedengaran suaranya. Akhirnya kedengaran Pak suaranya. Hanafi ada ini Pak yang mau disampaikan? Oh, enggak. Alhamdulillah bagus sekali ya. Alhamdulillah ya. Lain dari ini ya. Dari aspek lain dari AH ya, di proses ini ya. Dan di kita ini tidak banyak ahlinya untuk proses ini. Iya. Dan itu subjek yang jelimet dan mahal. Alhamdulillah Pak Alvin berkenan mampir ya Pak Hanafi ya ke IHA. Alhamdulillah. Iya, ada Mbak Agnes juga. Mbak Agnes ini tim pendiri IHA juga. Makasih Mbak Agnes sudah hadir. Pak Asduki, terima kasih Pak Asduki. Oh ya, Bu Mila dan teman-teman semua, mungkin nggak ada salah kita inget ini Bu ya, kita sounding sedikit ya Bu ya, bocoran. Ya. Kan IHA kita mau rencana mau bikin kelas berbayar nantinya nih untuk yang fundamental industrial hygiene dengan comprehensive industrial hygiene. Ya nanti ada dua scope. Jadi teman-teman yang ada di sini nanti ada kita juga sounding di grup, kita lagi coba buat flyernya. Kita akan mulai untuk kelas berbayarnya secepat mungkin nih, sesegera mungkin memanfaatkan kondisi yang ada sekarang, di mana sebagian dari kita juga banyak yang WFH, jadi pasti waktunya cukup bisa di arrange dengan baik, entah nanti setiap hari Sabtu kah kita akan adakan kelasnya. Untuk teman-teman yang masih agak kebingungan, contohnya kayak saya lah, masih junior banget di industrial hygiene, jadi mungkin kita bisa ambil kelas di fundamental hygiene yang akan di running oleh Bu Mila, Pak Sahrul, dan Bapak dan Ibu yang lain. Dan untuk yang sudah punya dasar yang kuat dan juga ingin mengambil Certified Industrial Hygiene dari ABI ya Bu ya? Iya, dari ABI. Dari ABI, kelas akan di-running oleh Pak Hanafi secara langsung. Itu ada 40 jam yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan menyelesaikan satu paket training tentang industrial hygiene dari yang lebih komprehensif lagi, yang lebih detail lagi. Mungkin itu Bu tambahan dari sayanya. Ya mungkin Pak Hidayat minggu depan juga kita ada satu webinar lagi ya Pak Hidayat ya. Ya Bu. Narasumbernya dari Adaro. Ya nanti mungkin flyersnya menyusul segera. Siap. Iya. Oke Bu. Kayaknya sudah mendekati waktu yang kita tetapkan. Sudah jam 11:53. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Alvin untuk sharingnya, luar biasa banget nih. Saya dapat banyak insight, masukan-masukan, informasi-informasi yang luar biasa banget lah. Yang selama ini mungkin kata Pak Hanafi tadi, ini ilmu yang mahal. Jadi alhamdulillah kita punya kesempatan mengintip sedikit dari sisi keilmuan ini dari kita sebagai seorang industrial hygienist. Mudah-mudahan apa yang di-sharing Pak Alvin bisa menambah wawasan kita, bisa menambah lagi keilmuan kita secara mendasar, secara sederhananya ya makin luas kita dapat tambahan ilmu, makin luas juga. Mudah-mudahan masih membuat kita sadar kita ini perlu berkorelasi, perlu berkomunikasi dan juga perlu berkolaborasi dengan teman-teman kita di bidang-bidang yang sejalan dengan kita seperti Pak Alvin di proses safety, kemudian ada teman-teman yang lain di safety dan seterusnya. Mungkin seperti itu Bu.